Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renzaki dengan STB 095. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mengenai transaction pada mata kuliah manajemen basis data. Jadi yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuka tiga terminal pada SQLite menggunakan CMD, yang dimana tiap terminal ini akan merepresentasikan sebuah user, yaitu user 1, user 2, dan juga user 3, yang dimana user ini akan melakukan sebuah transaction pada table di sebuah database. Kemudian salah satu user, kita akan mengambil user satu di sini untuk melakukan create table pada database, dan juga akan melakukan insert value pada database. Database yang saya gunakan di sini contoh database yaitu mengenai tiket teater, yang dimana terbagi menjadi dua kolom, yaitu kolom status dan juga kolom seat, yang dimana kolom status itu memiliki value integer, sedangkan kolom seat itu memiliki value varchar. Kemudian adapun perintah-perintah dalam tugas yang pertama yaitu kita akan membuka terminal, kemudian kita akan create table dan melakukan insert value. Kemudian perintah pada terminal 1 yaitu kita akan melakukan begin transaction dan juga akan melakukan operasi read pada table. Kemudian kita akan melakukan pada terminal 2 yaitu kita akan bikin transaction, kemudian kita akan melakukan operasi read. Kemudian kita ke terminal 1 lagi, kita akan melakukan update atau operasi write pada table, yang dimana kita akan mengubah value pada status dan juga seat pada table tadi. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada T2, kita akan melakukan operasi write dan kita akan mengubah set pada value status dan juga value seat. Kemudian perintah selanjutnya kita akan melakukan pada terminal 3, yang dimana kita akan melakukan bikin transaction, kemudian kita akan melakukan operasi read pada table, kemudian kita akan melakukan perintah commit. Kemudian kita ke terminal 1, kita akan melakukan perintah commit. Kemudian kita membuka terminal 3 lagi, kita seharusnya exit terlebih dahulu, lalu kita ke T3, lalu melakukan proses bikin transaction dan melakukan operasi create pada table. Kita akan melakukan perintah yang pertama, yaitu kita akan melakukan bikin transaction dan juga melakukan operasi read pada table di terminal 1. Langsung saja kita masuk kita aktifkan header on-nya dulu agar kita mengetahui value dari kolomnya. Kemudian kita aktifkan mode kolom. Oke, kemudian kita langsung saja bikin transaction, kemudian lakukan operasi read pada terminal 1. Oke, di sini saya sudah membuat tabelnya tadi, yang dimana memiliki kolom status dan juga kolom seat, yang dimana status itu memiliki value integer dan seat itu memiliki value varchar, yang dimana status itu jika bernilai 1 berarti seat pada status tersebut telah dimiliki oleh user lain, sedangkan jika bernilai 0 berarti belum ada user yang mengambil atau memiliki seat tersebut. Oke, perintah pertama sudah kita lakukan, kemudian kita ke terminal yang kedua. Baik, selanjutnya kita ke terminal kedua, kemudian lakukan hal yang sama pada terminal 1 tadi. Kita langsung saja bikin transaction, kemudian lakukan operasi read pada terminal kedua. Teater tiket. Oke, sudah menampilkan tabelnya. Kemudian kita ke terminal 1 untuk melakukan perintah yang ketiga, yaitu melakukan operasi write atau update pada table. Kita langsung saja update nama tabelnya, kemudian kita akan set statusnya sama dengan 1 pada seat yang ke A2. Oh, salah. Maaf. Kita where seat. Oke, berhasil. Kemudian kita lakukan perintah yang keempat, yaitu melakukan operasi write pada terminal yang kedua. Kita langsung update
nama tabelnya teater tiket, kemudian kita set status sama dengan 1, where seat sama dengan yang ketiga. Pada terminal 1 tadi kita melakukan perubahan status pada seat A yang kedua, kemudian pada terminal 2 kita lakukan perubahan status pada seat yang ketiga. Kita enter. Salah sintaks. Oke, kita enter. Kemudian akan menampilkan database is logged. Kenapa? Karena terminal 1 sudah melakukan begin transaction terlebih dahulu, sehingga terminal lain itu tidak boleh melakukan begin transaction atau melakukan operasi perubahan data pada table. Baik, selanjutnya kita masuk ke terminal yang ketiga. Pertama kita akan tampilkan dulu headernya agar nama kolomnya itu lebih jelas. Kemudian kita masuk ke mode kolom. Lalu kita akan melakukan perintahnya, yaitu begin transaction. Oh maaf, salah sintaks. Begin transaction. Oke. Kemudian kita akan melakukan operasi read di sini, yaitu dengan cara select from nama table, yaitu theater ticket. Oke. Kemudian kita akan lakukan commit di sini. Lalu kita ke terminal yang pertama. Kemudian kita akan lakukan perintah commit pada terminal pertama. Dan hasilnya adalah database is logged. Hasilnya database is logged dikarenakan terminal 2 dan juga terminal 3 itu sedang melakukan yang namanya transaksi. Jadi ketiga terminal ini memiliki akses yang sama, sehingga tidak dapat melakukan commit dikarenakan tidak melepaskan kunci di antara terminal-terminal yang lain. Kunci akses maksudnya. Kemudian kita exit, kita akan masuk ke terminal 3 yang baru. Oke. Kita masuk ke SQLite 3, kita masuk ke database-nya lagi untuk masuk ke terminal ketiga yang baru. Kemudian kita lakukan begin transaction, kemudian lalu kita akan lakukan operasi read di sini pada table. Oke, dan bahkan melakukan operasi read pun tidak bisa dikarenakan database-nya terkunci, karena terminal 1, terminal 2 itu masih dalam proses transaksi dan belum melakukan dan tidak bisa melakukan commit, sehingga terminal 3 tidak dapat melakukan transaksi. Lalu apa yang terjadi pada step ke-8? Step ke-8 itu saat tadi T1 melakukan commit untuk pertama kali, akan tetapi tidak bisa karena database-nya itu terkunci, dikarenakan T2 juga melakukan yang namanya transaksi di situ, dan T2 belum melakukan commit, sehingga terminal 1 dan juga terminal 2 itu tidak bisa melakukan transaksi atau melakukan commit. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu saat terminal 1 melakukan bikin transaction dan belum melakukan commit, maka seharusnya T2 itu belum boleh melakukan transaction. Boleh, akan tetapi T2 itu harus menutupnya dengan melakukan commit terlebih dahulu agar T1 bisa melakukan commit atau melakukan perubahan pada table di database. Saya akan coba lakukan pada CMD. Oke, kita coba bikin transaction pada terminal 1. Kemudian kita akan coba tampilkan tabelnya. Kita akan lakukan operasi read di sini. Oke, kita akan melakukan operasi write pada kursi A2 yang dimana statusnya itu masih kosong, masih 0. Kita akan coba ubah. Oh ya, kita coba juga lakukan operasi transaction pada. Kita juga akan coba melakukan transaksi. Baik, kita juga akan coba melakukan transaksi pada terminal yang kedua. Kita tampilkan tabelnya. Oke. Di sini T1 akan melakukan operasi write. Begitupun juga dengan T2. Kita coba. Belum ada ya. Update theater ticket set status sama dengan 1 pada
save yang ke A3 misalnya. Oke, kita belum melakukan enter di sini. Kita coba lakukan enter pada terminal 1. Oke, kita sudah masuk. Kemudian kita tidak akan melakukan commit di sini. Kita coba lakukan hal yang sama pada terminal yang kedua. Oh, belum ada sama dengannya, maaf. Oke, kita coba enter. Database is locked. Kemudian kita lakukan commit pada S1. Itu tidak bisa juga. Karena T2 juga mencoba melakukan yang namanya transaksi. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu pada terminal 2 kita harus melakukan commit terlebih dahulu. Agar kuncinya itu kunci transaksinya itu bisa dilepas. Agar terminal 1 itu bisa melakukan yang namanya commit. Kita commit di sini. Di sini baru terminal 1 dapat melakukan commit pada perubahan table. Kita coba. Tadi kita akan mencoba melakukan perubahan status pada A2. Oh, harusnya di sini satu. Maaf. Oke. Kan tadi tidak bisa, kita coba lakukan commit. Bisa. Dikarenakan kuncinya tadi itu, kunci aksesnya itu sudah dilepaskan oleh terminal yang kedua, sehingga terminal 1 bisa melakukan yang namanya transaksi. Kita coba cek tabelnya. Di sini sudah berubah. Mungkin itu solusinya dari persoalan T1 tidak dapat melakukan commit pada perintah yang tadi. Demikian penjelasan tugas mengenai transaksi untuk mata kuliah manajemen basis data. Sekian dari saya, terima kasih.